Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu terhindar dari segala macam penyakit yang sangat mematikan, yaitu yang sedang viral pada saat ini, COVID-19, yang termasuk adalah sebuah bencana non alam. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kalian sudah naik kelas 4. Maka dari itu kalian harus lebih rajin lagi untuk belajar. Dalam pelajaran kelas 4, maka pelajaran yang harus kalian pelajari adalah pelajaran pertama, membaca surat Al-Falaq dan juga memahami makna dari surat Al-Falaq. Apa itu surat Al-Falaq? Al-Falaq diambil dari kata falak, artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq tergolong adalah surat Makkiyah. Intinya surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Keduanya termasuk surat yang utama dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq dibacakan atau dia dimaknai waktu subuh. Ada 2 surat, waktu subuh dan waktu asar. Waktu asar dinamakan surat Al-Asr. Secara umum surat Al-Falaq berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Dunia ini dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk dan bermacam-macam makhluk. Maka kita selaku manusia, makhluk yang sangat lemah, selalu senantiasa sepantasnya agar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya kejahatan itu menguasai pada waktu subuh. Maka kita harus lindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada waktu asar, kita senantiasa membiasakan untuk membaca surat Al-Asr. Tapi pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang surat Al-Falaq sebagaimana sudah tertera pada konsep dan kompetensi dasar, menunjukkan sikap kerjasama yang peduli sebagai implementasi surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Bagaimana cara membacanya? Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat, Qul a'udzu birabbil falaq. Kebiasaan orang-orang apabila menemukan huruf
yang sukun atau mati seperti ini, seperti lam, seringkali orang-orang memantulkan suara pada setiap huruf yang sukun atau mati. Contohnya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Sering kebanyakan orang membaca demikian. Padahal tidak boleh. Kenapa? Karena lam bukan salah satu huruf yang memiliki pantulan suara atau yang disebut dengan huruf qalqalah. Tapi cara baca yang benar yaitu qul bukan qul. Tapi qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di sini ada hamzah. Di sini ada hamzah, kemudian ada ain. Nah, jangan sampai ain ini terpengaruh dengan hamzah, sehingga ain ini tidak lagi dia mendapati sifatnya, yang dimana dia merupakan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Jangan sampai dia terpengaruh karena hamzah, kemudian dia menjadi seperti pengucapan huruf hamzah. Misal, qul a'udzu birabb. Ini salah. Maka cara yang benar, qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Kemudian di sini ada qaf. Ada qaf karena dia asalnya berbaris kasrah. Tapi karena kita wakaf di sini, berhenti di sini pada akhir ayat, maka dia menjadi sukun. Maka cara baca qaf yaitu dengan diberikan pantulan suara. Karena dia merupakan salah satu huruf yang qalqalah, yang memiliki pantulan suara. Contoh cara bacanya, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ada pantulan suaranya. Kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di sini ada nun sukun bertemu dengan shin. Ada nun mati bertemu dengan shin. Maka cara bacanya ditahan. Min syarri ma khalaq. Syarri ma. Kenapa dia dibaca tipis? Ra di sini kenapa dibaca tipis? Karena ingat dia berbaris kasrah. Kalau ra dia berbaris kasrah, berbaris bawah, maka dia dibaca tipis. Seperti min syarri ma, bukan min syarri ma, itu salah. Cara baca yang seperti itu salah. Tapi yang benar min syarri ma khalaq. Khalaq. Ingat setiap qaf yang dia disukunkan atau ketika dia sukun, apalagi dia di akhir ayat seperti ini, maka dia menjadi sukun. Maka ingat, jangan lupa diberikan pantulan suara. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian ba di sini sama seperti qaf. Dia salah satu huruf yang memiliki pantulan suara atau disebut dengan huruf qalqalah. Huruf yang ada pantulan suara ketika dia sukun. Nah, di sini dia berbaris fathah, tapi dia karena dia di akhir ayat menjadi sukun. Menjadi sukun. Maka dibaca idza waqab. Ada qab, bukan idza waqab. Atau birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu salah. Itu cara baca yang salah pada huruf yang qalqalah. Maka cara yang benar, min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ingat di sini nun yang bertasydid, nun yang bertasydid. Maka cara bacanya ingat dengan ditahan, jangan langsung pindah. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kemudian fa, ya fa, f, ya fa, bukan pa. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dal juga salah satu huruf yang memiliki pantulan suara, yaitu huruf qalqalah.
qaf, ba, dal, dia termasuk huruf yang memiliki sifat yang sama, yaitu qalqalah, yang memiliki pantulan suara, gema suara. Maka ketika dia waqaf harus ada pantulan suaranya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anak-anakku, jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran, sebelumnya kita harus mengenal dengan adab-adab. Yang pertama adalah dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, dimulai dengan isti'azah atau ta'awudz. Yang keempat, membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, membaca dengan khusyuk. Dan yang keenam, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Demikian pelajaran daring pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.